Makan ikan dulu aja, biarin aja dia nanti ngekatnya lama. Benar-benar. Makannya aja santai aja. Enjoy aja bro. Iya, the life. Masalah ngedit urusan HS. Love yourself. Never surrender. Speak for the future. Astagfirullahaladzim. Halo guys, welcome to Geralitan Channel. Excited jika sudah bersama dengan dua gadget kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan dua orang dengan gadget kesayangan, apalagi kalau bukan dengan dua orang dengan gadget kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dua review terpilih, terkocak, terpopuler, terpilih, terpopuler, tertumbuk langsung, uwi, terperewangan. Jangan ya. Terperewangan. Iya. Apa itu bukan di AADC? Ada apa di sinema? Ini adalah reviewer yang tidak butuh duit karena suka-suka gue aja. Iya. Kita kelewatan banyak film, Cok. Terlalu suka-suka. Mau kencing. Terlalu suka-suka. Mau kencing, demi Allah mau kencing. Lu bener mau kencing? Iya, Ya lu denger bunyinya ntar. Ya udah. Denger bunyinya ntar. Ya udah, awas lu ya. Buset kayak lu pernah nggak ngisi air di tumbler tapi gelasnya lagi kosong banget? Antara dia udah kebelet apa itu emang gede Alpi? Astagfirullahaladzim. Atau lubangnya emang gede? Bentuknya nggak gede-gede banget, lubangnya yang besar. Kita adalah reviewer yang suka-suka karena terakhir apa review Pulau Hantu ya? Kita banyak kelewatan film, Cok. Kelewatan Koma, Kema Terlarang, Sumala, Lembayung, anjing. Asyap men. Jauh banget tuh. Jauh banget ya. Kita emang apa ya? YouTuber yang butuh duit doang. Kalau butuh duit baru ini. Kalau kemarin kan happy put your happiness first, bro. Betul. Seperti kata Nicki Minaj. Ada pernah Nicki Minaj berkata kayak gini. Let's go to the beach, each, let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, sling, had a butt like bitches like me is hard to come by. Nah, ada berapa aja di bioskop, guys? The Substance. Itu film tergila tahun ini sih. Kayaknya lu bukan tipe film-film lu sih yang kayak The Substance itu kayak saus-saus gitu. Bukan, gak suka yang gua. kayak badan kebelah-belah. Tapi suka liat tete. Suka. Nah, lu nonton The Substance anjing. They was so crazy ya. Itu menurutku one of film horror yang memorial banget tahun 2024 ini bagi aku ya. It's even better than Long Legs ya. Mumpung masih ada di bioskop ini gue saranin buat lu buat nonton The Substance. Kuasa Gelap masih ada, film yang dibintangi oleh aktor yang ganteng sedang naik daun, terpilih terbaik, terfriendly, terbaik, dan juga sedang dipuja-puja masyarakat, dan juga nanti filmnya akan tayang 5 Desember berjudul Cinta Tes yang drama Korea. Apalagi kalau bukan namanya Jerome Kurnia, sedang tayang di bioskop Kuasa Gelap ya, gila. Sohib kita tuh. Bestie banget ini, best friend. Bukan cuma sohib, BFF. Padahal diem-dieman juga gak pernah. Nge-like foto gue juga kagak pernah. Iya. Kayaknya gue di-mute deh. Ada Panda Plan. Kema Terlarang masih ada, tapi apakah kita akan nonton? Nanti kita coba lihat ya. Ada The Wild Robot, ada Smile 2. Ini juga film yang bagus banget, Smile 2 ya. Kalian harus nonton Smile pertama dulu, baru bisa paham. Bawa bakso, Mas. Mang Ucung. Mang Ucung siapa? Tadi tuh bakso Mang Ucung. Mang Kris goblok. Siapa? Mang Kris ya tadi? Mas Kris ya. Ada Weekend in Taipei. Ada Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. My Annoying Brother. Oh, My Annoying Brother ini juga film yang diangkat dari yang drakor itu ya. Film Korea yang mainnya Dio si Dio. sama siapa sih? Yang lucu juga tuh dia kalau main drama tuh. Kalau film Koreanya sih sedih ya, tapi yang ini kita belum nonton. Apakah kita akan nonton? Nanti kita coba lihat waktunya ya. Kalau gue butuh duit, kita akan nonton. Tenang aja. Ada film Here, Dosa Musyrik, dan juga ada filmnya Jeffrey Nicole, Aku Jati, Aku Asperger, Venom, ada Bool Bulaya, dan film yang diangkat lagi-lagi dari sebuah thread horror. Betul. Padahal threadnya juga belum tentu benar. Titipan-titipan juga mungkin banyak loh sekarang. Kemarin yang Sumala kata dari thread itu ternyata tuh bohong anjing. Di sini ada mantan gue di sini. Davina. Kok mantan? Oh, udah di ampol-ampolan. Gue mention dulu Davina biar gue di follow. Ini adalah sebuah film yang diangkat dari thread horror ya.
Lagi-lagi film yang tahun ini yang keberapa nggak tahu deh, diangkat dari thread horror ya. Diangkat dari sebuah thread di akun Zero Point yang berjudul Perewangan. Film ini diproduksi oleh Manoj Punjabi. Awi Suryadi, itu director. Didirektori oleh Awi Suryadi, ditulis oleh Zero Point, Baskoro, Adi Wuryanto, dan Andi Cahyadi. Diproduksi oleh MD Picture, dibintangi oleh Davina Karamoy, Uli Triani, Shanti, Septian Dwi Cahyo, Randi Danisha, Edward Manalu, Andi Rif, Dian Sidik, Baby Evelyn. Sumpah ada Andi Rif. Ada Andi Rif. Ih, kenapa nggak ini ya? Nggak ya? Nggak anjir, Karena ada Andi Rif. Dia nggak pakai ini-inian, nggak pakai biasa. Andi Rif kan suka pakai cila-cila. Enggak, Andi Rif tuh dulu gue ngikutin Rif anjir. Lagunya apa kalau Andi Rif? Ini. Andai ku jadi raja, tapi ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu memimpikan untuk menjadi seorang raja. Semua lu pusing. Ada sambal ledak. Dan ada ketupat buyar. Dan juga ada cermin separo. Dan ada kardus ngondek. Dan juga saksikan penampilan melayat dari Bambu Kuning. Dan juga saksikan penampilan melebur dari Hordeng Becek. Dan juga ada lagu spesial dinyanyikan langsung oleh Spice Girl. Nggak ada. Tiba-tiba kok ada Spice Girl. Dan juga ada penampilan kidal dari Bambu Congkak. Bambu Congkak. Iya. Film ini bercerita tentang berbagai teror dan peristiwa janggal menghantui hidup Maya, Al, El, dan Dul. Yes. Dan juga Mulan Jamila. Kok tiba-tiba ada Alel Dandul? Ini Maya. Oh iya bener. Iya. Maya mencurigai Pak D dan Budenya selalu mengincar harta keluarga Maya satu-satunya, yaitu rumah dan tanah milik Sudarsi yang didapat dari kakek mereka. Namun, ada kekuatan yang lebih besar, lebih jahat, dan wujud dari keserakahan manusia, makhluk yang membantu mencapai kejayaan materi dengan bayaran nyawa orang-orang yang dikasihinya. Makhluk tersebut mengincar seluruh keluarga Maya. Jangankan makhluk tersebut, gue juga ngincer Maya. Kalau Mayanya kayak begitu. Gue juga mau sama Maya kalau mainnya kayak begitu, Mai. Iya. Call me. Gak ada kalau gini malah gak mau. I just met you and this is crazy. This is my number. Just call me maybe. Spesial buat Davina Karamoy, nanti aku langsung kayak kamu Lu ini siapa, aja. Cok? Lu siapa? Kamu DM-in aja. Davina Karamoy umur berapa sih? 2002. 2002. Oh masih Davina Karamoy, girl. 2 tahun di bawah HS anjir. Kamu kalau kamu habis nonton review ini, kamu DM sama gue beda 10 tahun. Kalau lu nggak bisa, kalau lu udah jadi kayak omnya anjing. Bangsat. Kalau sama gue masih cocok lah. Pas tuh 5 tahun anjir. Beda 5 tahun. Ideal banget anjir. Ideal banget, Cok. By the way, film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton film ini dan tidak ingin kena spoiler, silakan kalian. Maaf guys, aku sekarang sedang dipantau, jadi aku nggak boleh toxic lagi. Aku udah punya orang, jadi aku harus menjadi contoh yang terbaik. Jadi kayak hari ini nggak ada marah-marahan, silakan HS puterin 7 lagu Rusia terbaik tahun 2001 menurut On The Spot. Bang Alvi. Iya. Mau ada Moana 2 tau? See the life for the celebrity is so sweet. No, for the gold. Mau ada Moana 2 ntar. Lagunya itu juga tapi Moana 2 versi koplo. Moana 2 ini jadi Moana. Nah, apa yang kita suka dari film ini, Bang? Nggak kreatif. Apa yang kita suka dari film ini? Nomor 1, ini yang paling nggak bisa dibantah, Davina Karamoy. Tadi ya sebelum Davina Karamoy keluar, film itu boring banget kayak sampai film apa sih ini, anjing? opening kreditnya itu kan belum ada Davina Karamoy, dia masih kecil kan. Itu tentang papa sama mama, gue kayak apa sih anjing? Film tai gitu. Pas Davina Karamoy, oh my god, 9/10. Gila. Buat Davina. Inilah plot yang ingin kusaksikan. Bahkan ketika film ini isinya Davina Karamoy begini dong, terus Davina Karamoy tiba-tiba di menit ketiga tetap gua tonton. Di menit ke-7 Davina Karamoy
tetap kita kasih nilai 9. Betul. Tetap kita nonton, tetap kita akan, wih bagus banget. Bagus banget. Keren. Itu adalah sebuah cheat code tuh buat para PH ya. Bisa pakai Davina Kalau mau dapat review bagus di ADC pakai Davina Karamoy atau enggak Diandra Agatha udah. Atau enggak Jerome Kurnia. Sama Jerome Kurnia ya, sama Jerome Kurnia udah. Ya, itu cheat code itu. Langsung dapat nilai 9/10. Iya. Apalagi kalau soundtracknya Gita sama Yura Yunita. Enggak sih. Itu baru doang. Goblok. Ini 100.000 cowok, babi. Ya Allah, lu aja di sawer sekali sawer 150.000 lo. Sejuta. Ya. lebih banyak juga itu yang joget-joget yang keciduk itu sekali di sawer dia 4,5 juta. Iya, tapi kan gua nggak ditangkep. Gara-gara gue pernah waktu itu ada yang promo di kolom komentar langsung gua blokir. Iya, Pulau 758 apa begitu. Tapi lu di sawer? Enggak, dia cuma promo-promo kayak nyepam bot gitu, langsung gua Minimal sawer ya tolol lagi. Iya, langsung gua blok. Davina Karamoy is the best thing ever happened in this movie. Iya, the best plot in this movie. The best thing ever happened. Yang gue suka selanjutnya adalah sebenarnya kayak pengambilan gambarnya ini beberapa tuh cukup unik ya. Iya, terutama pengambilan gambar Davina Karamoy itu suka banget. Sangat jernih. Iya, setnya juga gue HD. suka, terutama set yang ada Davina Karamoy-nya. Dan juga burung gagak gue suka, terutama burung gagak yang ada Davina Karamoy-nya. Dan juga huruf D di nama Davina Karamoy yang juga bagus. Nggak usah kejauhan itu. Menurut aku pengambilan gambar itu di sini cukup unik. Jadi Cukup kayak unik, benar. ada yang keputar begini, set. Ada yang kayak ngikut gitu, set gitu. Terus kayak ada yang pokoknya bagus-bagus lah, kayak beberapa tuh hampir yang nggak pernah terlihat di film-film lain ya. Jadi kayak emang mungkin itu spesialisnya si Mas Awi Suryadi ya. Ada keunikan di sinematografinya dan itu cukup bisa diapresiasi sih. Selanjutnya untuk set, oke lah sebenarnya, kayak cukup meyakinkan, apalagi kayak set rumah makan ya. Kayak kita bisa merasa itu rumah makan Jogja-Jogja yang legend gitu ya. Betul. Iya nggak sih? Dari logonya, dari tempat makannya yang nggak fancy banget, kayak gue merasa kalau ke Jogja pengen makan di rumah makan itu gitu. Betul. Kayak ini rumah makan yang ada di TikTok, 7 makanan legend di Yogyakarta kayak gitu-gitu sih. Bener, ya, Ini ya. tuh berasa kayak gitu sih. Set rumahnya juga sebenarnya oke, pemandangannya juga beberapa mantep gitu. Sebenarnya setnya nggak ada masalah sih, dan orang-orang ini kerja. Penempatan perabot di rumah itu menurut gue cukup detail dan kayak apa ya, kayak gue ngerasa ini bisa mau kita aja tadi kayak saking resahnya kayak pengen nyari tuh kontak lampu ini di mana ya anjing. Karena kita dengan keadaan gelap seperti itu resah gitu. Bener. Resahnya karena mungkin ini rumah gelap terus atau juga suasananya emang creepy sih. Talking about the detail, kayak mereka bahkan pakai BBM loh. Iya benar. Pakai BlackBerry loh. Pakai BlackBerry Kan- tadi kan- ada ping Iya, gitu ini ya. kan tahun 2010 kan. Jadi kayak menurut gue It's good. attention to detailnya cukup oke sih. It's good, kayak ya. dipikirkan sampai segitunya loh pakai BlackBerry itu menurut gue wah gitu. Even BlackBerry itu kayak cuma dipegang begini anjir, tapi kayak this is something yang emang dipikirkan gitu ya. Betul. Nggak yang asal, itu di situ menurut gue cukup oke. Selanjutnya kalau berbicara mengenai special effect-nya juga menurut gue cukup cukup sih. bagus. Apalagi yang pas hantu bapaknya datang terus diliatin kepalanya bolong, Iya. kameranya masuk gitu ke kepala bapaknya itu kayak wow, that was good. Kaget. Ada yang juga bawa kaca, tiba-tiba dari kaca itu ada hantu nempel di atas, itu Iya. juga serem anjir. Enggak, yang gue sampai kaget tuh yang ini. Potong kaki pertama, Potong terus kaki. si ini yang hantu nenek-nenek yang getok-getok mobil yang lagi jalan. Oh ngebut. iya juga, itu juga. Itu. Wow, itu juga bagus banget anjir. Sama yang pas si dokter itu ketabrak kereta ya. Bener, kayak Itu kayak Nyata real banget anjir editannya. Terus Walaupun kayak, kita apa tahu ya? itu editan, tapi kayak real banget. kayak udah levelnya tuh udah next level banget dah. Iya, ini Levelnya editannya tuh cukup next rapi. level banget. Jadi kayak mungkin karena dari PH-nya juga PH berbudget kali ya. Jadi kayak ada budget lebih untuk di-spend di special effect dan menurut gue tuh cukup bagus gitu. Selain itu hantunya juga menurut gue cukup creepy ya, karena dia nggak memperlihatkan seluruh mukanya. Jadi kayak siluet gitu ya. Iya. Jadi kayak cukup oke lah. Jump scare-nya juga beberapa unik dan beberapa tertebak dan juga beberapa cukup unik gitu. Jadi kayak di situ di bagian itu masih bisa diapresiasi. If you Yes. talk about acting, menurut gue juga actingnya was fine, nggak yang bagus-bagus banget, tapi kayak nggak yang mentah banget juga untuk ditelan sih.
Actingnya sebenarnya juga nggak buruk ya, bagus. Actingnya bagus kok, apalagi acting Davina Karamo. Davina Karamo ya. Dan juga gue suka sama Jerome Kurnia sih karena dia friendly. Ini lagi. Tapi yang bocil itu yang jadi adenya Maya bagus juga kok. Oh iya, si anak kecil itu. Anak kecil itu nggak ini loh, nggak awkward gitu loh. Walaupun sebenarnya kayak chemistry antar keluarganya sebenarnya kayak kurang, menurut kita kayak nggak dapet sih. Nggak dapet ya, iya. Benar, Tapi tidak kayak apa ya? tidak mengesampingkan bahwa actingnya sebenarnya bagus. Cuma chemistry-nya aja yang kayak kurang terlihat gitu. Kayak iya, saking gak ada chemistry-nya, gue merasa kayaknya bapaknya MBA gitu deh. Astagfirullah. Kalau nggak kayaknya tuh anak adopsi, bukan anaknya dia gitu. Jadi kayak ya nggak pokoknya ada lu tinggal bilang aja chemistry. udah ya, intinya kayak nggak terlihat gitu. Tapi kan kayak actingnya bagus Bapaknya tetap. MBA nggak? Kok bapaknya MBA tuh kan merit ibunya kan. Married by Afrika. Nikahnya sono di Afrika. Sambil ada singa-singa awe wimatura pukona lele ore happy he. Mana gitu? Apa yang kita nggak suka dari film ini? Kalau kita nggak suka itu chemistry kurang, terus apa ya? Pertama- Mereka tuh yang gue lihat sih lebih ke pamer jump scare, pamer editing emang bagus, tapi lupa akan plot cerita yang Nggak dipikirin sih. nggak dipikir ya, lupa akan plot cerita yang rapi dan Sebenarnya kayak bikin penonton nggak bingung Nggak, gitu. sebenarnya gini, ini kan sebenarnya kayak diangkat dari thread. Nah, itulah yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah menurut gue, nggak semua cerita itu Yang bagus- disampaikan lewat thread itu bisa untuk bagus dijadikan difilmkan. film, Betul. bagus difilmkan gitu. Emang harus pintar-pintar memilih. Apalagi ini adalah film yang kesekian tahun ini yang mengangkat tema itu pesugihan lagi. Nggak, itu kan zero point kan? Santet lagi. Itu ya. zero point. Menurut gue ini bukan kayak kontrak berapa film. Iya, maksudnya kayak Kontrak berapa film. titipan. Nah, yang aneh ya, ini kan treatnya dari zero point. Di dalam film itu sama sekali ya, nggak ada matematikanya. Itu Jerome Pauline. Jadi kayak Jerome Pauline, itu Jerome Pauline. Kalau kalian datang film ini berharap ada kayak soal matematika, mending kalian cabut karena kalian akan kecewa. Sumpah, demi Tuhan, gue tungguin anjing sampai Itu Jerome Apa Pauline, yang ini cok. Jerome Pauline goblok. Tapi balik lagi ya, bener kata Alpi, film itu nggak memikirkan di sisi ceritanya, which is sebenarnya kayak nggak banyak yang bisa dilakukan. Toh Yes. film ini juga diangkat dari thread kan. Nah, Iya. yang bisa dilakukan adalah produser ini, film-film maker ini bisa stop nggak bikin film tuh dari thread ya. Mentang-mentang KKN sukses, sekarang semua film dari thread YouTube, dari ceritanya Nesija, dari ceritanya RJ5 kayak stop. Kayak bisa nggak sih kreatif gitu, let's say kayak berpikir, otak tuh digunakan untuk berpikir. Anjing, The Substance itu film pakai otak itu, kemampuan otak Itu dipakai viral juga 100% tuh. Viral juga itu di Twitter Amerika. Yang mana ini? Yang ini. Iya. Perewangan. Iya, kayak Dibaca bule-bule Amerika nih, Iya. bule-bule di Michigan sama di Kansas ini anjing. di Ohio. Di Ohio. Ohio Skibidi Riz. Kayak gitu ya, jadi kayak lihatlah misalnya kayak The Substance itu tuh film yang bener-bener dipikir pakai otak gitu, Betul. berasa. Kalau kayak gini kan jadinya ya udah film Walaupun malas. jadinya film kayak yang punya otak jadi pada meleleh semua otaknya katanya gara-gara nonton kesadisannya The Substance. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke cerita, yang kedua adalah gue bingung kenapa film ini tuh gelap banget anjing. Gelap Kenapa ya? banget, Cok. Nyonya Sudarsin kan pemilik restoran yang sukses banget ya. Tapi she can even afford a single lamp anjing kayak Single gue- lamp lampu sendiri. lampu jomblo. Lampu jomblo. Maksud gue kayak gini loh, kayak nyalain nggak lampu rumah lu bangsat gitu, kayak gelap banget, segelap itu, kayak gelapnya tuh nggak masuk akal anjing. Masa di rumah gede gitu pakai lampu-lampu kuning anjing? Lu nggak punya lampu begini, kalau misalnya ini settingannya tahun 1987 masih bisa lah dipahami. 2010 anjing, 2010 tuh udah cukup modern, Cok. Udah Bener. cukup modern anjir. Pakai lampu Osram anjing. Kayak nyalain lampu lo bangsat gitu. Terus ada satu adegan si Davina Karamo ini kan mamanya di rumah udah kayak berubah jadi hijau gitu kan. Akhirnya dia pergilah ke Kena rumah. simbiot. Mamanya kena simbiot, Cok. Tapi pada hijau ya. Warna hijau. Terus dia nyetirlah ke rumah tantenya. Lu mau tahu kondisi rumah tantenya sama persis kayak rumah dia, nggak ada lampunya anjing. Betul. Kayak ini apa sih, keluarga Tarzan apa keluarga apa sih anjing? Keluarga Enggak, semua rumah di situ emang konsepnya kayak gitu. Konsepnya atau mereka yang nggak suka kena remang-remang. cahaya ya? Apa mereka ini sebenarnya golum? Enggak, mereka ini sebenarnya ini keluarganya ini Robert Pattinson itu. Oh, vampir, Vampir. tualek. Gue tuh gatel banget pengen nyalain lampu. Maksud gue kayak ini sangat-sangat generik dan klise sebenarnya kalau film horor harus
gelap gitu. Betul. Padahal nggak harus gelap, kayak lihatlah tuh Midsommar. Kalau iya ya kan, benar. bisa Malam aja gelapnya gitu. Kalau siang-siang kan nggak mungkin gelap ya. ini juga siang gelap loh anjing. Iya, siang dibikin gelap Sendu juga. loh suasananya. Maksudnya kayak ini juga ya buat para sineas ya, film horor tuh nggak harus gelap gitu. Emang gelap itu adalah faktor dari film horor, tetapi nggak harus itu dieksplor gitu ya. Cobalah berpikir kreatif, jangan klise banget. Udahnya rumahnya dibuat gelap, dibuat apa? Dibuat berkabut anjing. Bener. Maksud gue kayak rumah lu terdampar di Silent Hill kali anjing. Kayak seberkabut itu, Cok. Beneran, Cok. Enggak, rumahnya tuh di puncak pas. Di puncak pas, Ger. Kalau pagi kan berkabut itu, puncak Bukan pas. cuma pagi, malam juga berkabut anjing. Kayak maksudnya kayak possibility-nya yang pertama emang lagi annual fogging gitu ya. Betul. Emang apa sih RT RW-nya lagi nge-fogging. Yang kedua emang lagi di puncak pas. Bener. Yang ketiga adalah emang tinggal di Silent Hill. Bener. Buktinya ada monster-monster gitu ya. Iya. Ada monster-monster, ada ketakutan, ada itu. Selanjutnya adalah film ini tuh sangat dragging ya. Bukan dragging juga sih, kayak lama untuk mencapai titik Puspa. Untuk mencapai titik serunya tuh, Iya. yang juga nggak seru-seru banget ternyata, sangat lama untuk kesitunya. Dan juga ternyata membunuh hantunya hanya butuh sebuah keberuntungan bocil untuk melempar sebuah api Petromax ya? Itu apa ya? Petromax. Lampu minyak. Lampu pijar. Yang tidak tahu kenapa first try langsung kena. Apakah dia atlet? Apakah dia berbakat untuk mewakili Indonesia di cabang Apakah dia lempar lembing? Atau apakah dia pemain bisi basi? Benar, bisi basi. Kenapa bisi basi? Nenet jadi keribu net. Itu game tolol tapi Seru loh, kan? Kita streaming tanding bisi basi. Bisi basi. Lu di situ di komputer lu masih bisa tuh. Bisa. Mau nggak? Download aja emulatornya. Streaming tanding bisi basi kita. Iya. Oke, ayo nanti ya kapan-kapan. Iya. Saking lamanya mencapai titik itu, gue tuh kayak udah gak peduli sama apa yang terjadi di film ini sih. Kayak Asli. udah kehilangan keseruan, udah kehilangan gairah untuk mengikuti apa yang sebenarnya di film ini. Dan juga kayak penjelasannya juga lama. Padahal sebenarnya kita tahu kayak film ini tuh ya udah itu aja, soal pesugihan, soal apa, kayak nggak ada plot twist yang terlalu Bener, nggak ada plot twist yang terlalu nendang gitu kan. ngegebrak gitu loh, nonjok, kayak iya. itu juga mungkin kali yang bikin film ini bosan adalah karena kita udah bisa menebak apa yang akan terjadi di film ini, karena ceritanya itu aja. Jadi kayak udahnya cerita ketebak, diulurnya lama banget, jadi kayak fuck it lah, kayak udah nggak peduli sebenarnya. Ditambah apa? Ditambah dengan penggunaan bahasa Jawa yang Apa banget gitu ya? lu tahu, gue merasanya ya seperti orang Sulawesi atau orang Papua yang dipaksa ngomong bahasa Jawa jadi gini ya. Serius. Oh, it's so bad. Kalau kalian nonton Panda Plan, kalian lihat di Panda Plan itu film Chinese kan, tetapi mereka dipaksa menggunakan bahasa Inggris. Dan it's so irritating anjing. Sama kayak ini. Nih kan Gerald dari POV orang yang tinggal di Surabaya belasan tahun loh ya tinggal sana. Iya. Nah, menurut Gerald ini kurang gitu bahasa Jawanya. Bener. Maksudnya kayak gua nggak tahu ini Jawanya Jawa Tengah apa Jatim sih yang mereka pakai ini? kayaknya Jawa Tengah deh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, tapi kan Jawa Tengah tuh gimana menurut lu? I mean kayak gini loh. I mean kayak di Indonesia ini tuh nggak kekurangan aktris dan aktor Jawa menurut gue, ya kan? Enggak, meskipun mau tetap pakai mereka, istilahnya harusnya ada kursingnya dulu. Bener, ada loh kursing bahasa Jawa kayak Sewudinu tuh ada guru bahasa Jawanya loh. Iya. Ada guru bahasa Jawa yang buat yang ngajar itu. Tapi kayak film itu kayak apa ya? Kayak film yang nggak ada preparationnya, kayak besok bisa syuting nggak? Bisa, tapi pakai bahasa Jawa. Bisa dulu aja, Mas. Bisa dulu aja Nah, Mas. ini emang resikonya gini sih kalau main film yang harus pakai bahasa daerah kayak apa ya? PH-nya juga harus berani bertanggung jawab untuk membuat si aktornya nih Autentik gitu bahasa Jawanya. senatural mungkin. Menggunakan bahasa daerah itu dengan cara apa? Ya udah, lu bisa bayar artis gede, ya lu harus juga bisa provide mereka untuk Mungkin dikasih tutor gitu loh. Mungkin kalau kayak lu yang bukan orang Jawa merasa kayak ya udah aja. Iya, gue sih merasa ya udah aja. Tapi coba lu inget gak lu nonton film Jelangkung Sendakala? Yang bahasa Sundanya berantakan banget. Iya. Lu irritating kan? Iya, benar-benar. Sama, itu yang gua rasakan gitu. Jadi kayak bahasa Jawa itu, waduh anjir. Jangan kan itu film Hidayah aja gua kayak mau menonjok layar anjing denger bahasa Sundanya, Cok. Gue sih lebih setuju kalau tokoh-tokoh di film itu dibuat bisu aja gitu. Jadi pakai subtitle kuning aja di bawah. daripada maksa bahasa pakai Jawa. Kayak misalnya gini. Dinda, semoga ibumu cepat sembuh gitu. Kata tantenya gitu. Terus dibalas sama Devina Karamoy.
Terima kasih. Lebih bagus kayak gitu udah. Oh, anjing. film-film kayak Charlie Chaplin gitu ya? Kalau nggak kayak pakai bahasa Mr. Bean aja. Terus kalau pakai bahasa Mr. Bean lebih seru ya? Lebih kocak gitu. anjing ya. Indonesia ini nggak kekurangan aktor bahasa Jawa. Let's say Erika Carlina, dia bisa bahasa Jawa. Looks-nya Jawa banget dia. Terus apa lagi? Apalagi Erika Carlina itu hampir sama mukanya sama si mamanya, sama si Santi itu. Semblance-nya bagus banget, kayak coba deh dipikirkan detail itunya karena sangat berpengaruh kepada pleasing kita dalam menonton film gitu. Sebenarnya keluarganya mereka itu udah tahu solusinya tuh apa. Mamanya sakit ya, ternyata mamanya tuh ketempelan perewangan ya. Keluarganya semua udah tahu, bahkan padenya tuh udah tahu, tetapi gak ada satu orang pun yang inisiatif untuk kasih tahu ke Davina Karamoy apa yang terjadi. Sampai akhirnya apa? Mati semua tuh kakak adeknya mereka. Even ya pas si Davina Karamoy ini udah di akhir film nih, baru dia ke rumah tantenya. Tante tolong kita tante. Terus kata tantenya, sebenarnya tante udah tolong kalian diam-diam. Kenapa harus diam-diam bangsat gitu? Gak ada urgensinya tantenya diam-diam. Terus tiba-tiba tantenya punya kendi. Ini isi kendi ini adalah air dari pantai selatan. Kamu basuhlah ke tubuh ibumu sebanyak 7 kali gitu kan. Taunya bukan di sini malah di ini. Disiram gini kayak mau bakar pakai bensin. Bangsa. Dan itu airnya 7 kali nggak habis-habis terus buset anjing. Iya. Kayak ada selangnya itu. Tapi maksud gue kayak air kendi ini kan harusnya dikasih dari awal film. Dari awal film si tante ada ke rumah dia tuh. Iya. Si tante ada ke rumah dia. Kenapa tantenya nggak kayak at least dia meskipun si Davinanya skeptis ya, kasih aja begini. Kenapa harus tiba-tiba di akhir film disimpan itunya? Sebenarnya kayak apa ya? Bener kata HF sih. Si kayaknya penulis ini cuma baca setengah doang ini threadnya. Jadi lupa pencet show more di Twitter. Jadi ketika tokoh yang mengetahui semua apa yang terjadi itu mati, which is itu adalah si pamannya, dimatiin. Terus penulisnya kayak bingung, aduh anjing kok dia mati ya? Terus gimana nih kelanjutan film ini, harus diapain ini? Itu harusnya pamannya kalau mau dimatiin terakhir lah ya. Lagian tuh Motifnya apa? Enggak, gue bingung motifnya apa dia dimatiin di awal itu. si pamannya juga sebelum mati dia sempat nelpon dukun. Ki, tolong ya Ki, bantu ini kayaknya begini-gini ada perewangan yang nempel. Sampai akhir itu dukun nggak ada datang lagi. Apa karena belum dibayar kali ya? Bener, minimal tuh dukun datang dulu gak sih? Iya minimal kayak Ngelawan setannya. ini kali itu kayak sistem dukun tuh gitu, DP dulu cowok. DP dulu. Iya Mungkin kan? dukunnya bilang, Tanda jadi dulu. dukunnya kenapa nggak datang-datang? Soalnya dia bilang, oh masih pitching. Masih pitching nih. Belum deal ya? Iya belum deal. Lagi nunggu tanda tangan sales order. Iya. Itu yang anehnya tuh, semua tokoh di film ini tuh udah tahu solusinya apa, tetapi somehow nggak dilakukan dan nggak dikasih tahu tuh ke mayanya dari awal, yang mengakibatkan semua orang mati. Kan bodoh itu namanya. Nah terus kayak keputusan bodoh masih ada lah digunakan, kayak udahlah itu klasik aja. Apalagi si tokoh adiknya ini yang membingungkan ya, kadang si adiknya ini pinter, kadang juga dongo. Jadi kayak nggak ada konsistensi di keputusan karakter yang dibuat sama si tokoh Mulan ini. Mulan sih? Nah juga ngomong-ngomong soal syarat perewangannya juga nggak jelas. Kita tahu si ibu ini melanggar, tetapi maksud gue kayak kenapa si hantu perewangan ini malah menyerang seluruh keluarganya kayak om-omnya si Maya, padahal udah diputus di zaman kakeknya. Benar. Berarti kan seharusnya keturunan kakeknya itu udah nggak digangguin lagi kan, dilanjutin lagi sama mamanya. Harusnya yang diteror sih lebih ke anaknya mamanya dong, keturunan ke bawahnya. Kenapa malah yang itu dimati-matiin? Itu juga nggak jelas ya anjing. Syarat perewangannya ini apa, syarat jin ini apa gitu, itu membingungkan menurut gue, nggak nyampe di gue aja gitu. Ditambah lagi si mamanya tiba-tiba berubah jadi si Hulk ya. Iya loh anjing. Ada urusan apa tiba-tiba kulitnya jadi hijau, matanya jadi merah. Kulitnya jadi hijau, matanya. Gue bilang kan kena simbiot, dikit lagi jadi Venom itu. Kayak gitu. Venom Tex. Udah habis. Jadi kayak sebenarnya film itu bukan film yang memorable aja sih, kayak segampang itu dilupakan. Film ini tuh film yang ya udah aja. Seru enggak, dibilang enggak seru juga enggak gitu. Jadi kayak so. Yes. Lu apa ada nggak yang lu nggak suka lagi di film ini? Yang gue nggak suka, udah gue ini semuanya tadi. Udah kalau gitu paling kita mau panggilkan ini adalah minta pendapat seorang ahli sambel. Kok nggak nyambung? Kok nggak nyambung? Mencoba. Ali Sambel urusannya apa sama film tentang Tumbal 7 Turunan, Bang? Dia udah mencoba 17 sambel dadak 17 sambal dadak. dan 32 sambel bakar. Oke. Ya, langsung aja kita panggilkan dia. Profesor S. Kulu. Hah, boring.
HS. Udah mau ini udah mau kadaluarsa anjing. Penting banget kali. Overall, Overall apa menurut lo? Tentang film ini. Yang tadi lu nonton kan lu sempat nonton kan tadi. Nah, tadi di pendapat kursi D5. ya, pendapat lu apa? Overall. Bagus apa enggak gitu. Kalau gue kan soalnya kayak sosok Nah kalau gue juga kayak sosok aja, Devina ini dia Karamonya VO. doang. Tiba-tiba Pio. kita kalau gitu kita nge-freeze dulu buat Oh, iya. dimasukin video. Film ini memiliki gaya penceritaan yang lambat, tetapi malah keterusan hingga ending yang kurang klimaks. Oke, dah. Kalau hal yang lu suka apa dari film ini? Sebenarnya film ini minim jump scare karena banyak menggunakan setup hantu yang ditempatin tanpa suara di frame gambarnya. Dari awal hantunya ini kelihatan gerak dari kejauhan, diam di pinggir background dan lain-lainnya. Sehingga ya sisi baiknya teror dari film ini tidak selalu mengandalkan kejutan yang random. Betul, makanya kayak menurut gue jump scare itu cukup dipikirkan ya. Let's say kayak dan cukup unik dan menarik. Terutama yang menurut gue paling unik itu adalah di kaca terus di atas itu loh anjir. Itu serem banget loh. Itu juga kayak karena kita nontonnya di bioskop kan, jadi kayak setannya tuh kan marah-marah di atas. Kalau setannya kayak kuduk di keliling kita tuh kayak nyata banget ya. Itu juga serem sih, itu keren sih menurut gue. Apa yang lu nggak suka dari film ini? Paling aku satu aja sih. Aku masih bingung ya, mungkin dari threadnya seperti itu. Aku bingung kenapa Pak D-nya ini yang adalah seorang dokter, di mana harus selalu mengutamakan kondisi pasien, selalu disuruh dan ditelepon pulang ke rumah di siang bolong hari. Iya loh. Tiga kali ada itu. Dikit-dikit istrinya kayak, "Bapak pulang, Pak." Padahal kan sebenarnya kayak bapaknya lagi kerja kali ya, suruh pulang. Mana ada siang-siang dokter disuruh pulang sama istrinya. Dokter aborsi. Ini kayak gitu ya guys, jadi menurut gue overall sebenarnya film ini tuh kayak film sisa-sisa lah ngambil-ngambilin budget ya. Film yang dibuat karena kontrak sih, kayak film yang dibuat karena harus buat film, bukan karena pengen buat film kayak gitu. Jadi Yes. berasa ya, jadi berasa kayak yang penting jadi aja gitu. Tapi apakah jelek? Sebenarnya kayak nggak juga, cuman kayak sayang aja sih karena cukup membosankan dan lagi-lagi nggak semua cerita, nggak semua thread itu enak kalau untuk difilmkan gitu. Jadi emang beneran harus nyari yang bagus Iya. untuk bisa jadi film. Jadi kayak overall ini film yang lewat aja sih di hidup gue, film yang numpang lewat doang sih. Jadi kayak nggak berkesan, nggak gimana-gimana. Cerita juga nggak biasa-biasa aja. Gue juga dari keluarga biasa-biasa aja. Alpi juga keluarga baik-baik, keluarga biasa-biasa aja. HS keluarga Cindo, gitu lah. Ya. Lu overall? Kok lu ada kenapa jadi insecure gitu sih? Kenapa jadi rendah diri gitu? Gue biasa-biasa aja karena Overall menurut gua film karena ini gebetan gue mantannya cakep banget bro. Gebetan gue mantannya cakep banget. Tapi percuma cakep kalau putus, nggak setia, nggak kayak gua. amal lu juga nanti belum tentu jadi. Jadi asli. Kalau ini jadi karena gue udah nanya ke tarot. Tarot lu percaya goblok. Weh masalahnya 2 tarot yang bilang cok. Jadi ini jadi. Overall belum ini menurut Gue lu? liat lu nggak pernah ke gereja lagi. Nah karena ini jadian ini, karena ini mau jadian, gue minggu depan mau ke gereja lagi. Lanjut. Masih record tau? Masih deket tau. Masih record tahu. sorry curhat ya, malah curhat. Overall film ini menurut lo? It's all about Davina Karama. Udah itu doang yang gue perhatikan di sini. Nggak ada lain. Aku tidak peduli dengan skripnya. Devina Karamo tuh ibaratnya Royco ya. Lu Royco. taburin di masakannya aja, hambar, masakannya apa jadi aja. sedep. Jadi sedep. Betul. Sedap! Gitu, bukan cuma sedep, tapi sedap! Sedap. Kayak gitu. Oke, overall bagi aku film ini aku bisa kasih di 5/10 deh. 5/10. Setengah banget deh pokoknya. Gua 6 deh. Karena ada Davina Karama ya, kalau nggak 5 deh. Kalau aku 5 deh. 5 ya, oke. Ya kayak gitu ya guys. Mungkin kita ketemu lagi di film Dosa Musrik atau sebenarnya tanggal 7 di film jelek. Tanggal 7 di film jelek, Cok. Lo harus lihat posternya, anjing. Lo harus lihat posternya, Cok. Danyang, mahar, tukar nyawa. Ya Allah, beneran ada itu. Ini tuh. Berani-beraninya dia Jangan bilang. melawan santet segoro pitu, anjing. Jangan lupa juga dicek channel Alpi, ada 4 konten yang baru mau rilis. 3. Ada 1 udah rilis ya. Ada 4 konten lagi, pokoknya cek channel Alpi, ada konten argumented text, ada apa lagi? Agak revisi. dan lain-lain. Dan juga jangan lupa cek di Instagram AS, dia mau ke Jepang bulan Maret sama keluarganya. Dia ngasih keluarganya hadiah liburan ke Jepang, Cok. Dia ngasih keluarganya hadiah liburan ke Jepang, anjing. Keren. Duit kita semua itu, anjing. Kita yang bayarin keluarganya liburan ke Jepang, anjing. Keluarga lu suruh inilah
Suruh bilang terima kasih sama gua, sama Gerald, sama Gemma. Record dong. Ibaratnya gue sama Alpi ini Beyonce sama PDD-nya lu. Thank you Alpi, thank you Beyonce. Gerald. Lu record gitu ya. Thank you Alpi, thank you. Thank you PDD. Jangan mau keluarganya. Jangan aja mana mau keluarganya. Ya udahlah, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.